Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Reza Raihansin, guru Bahasa Indonesia di SMP Tunas Unggul dan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 2 2022 Universitas Pasundan. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Selasa 13 Desember 2022 dengan materi menulis atau menyajikan teks ulasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin teman-teman. Seiring dengan hari yang cerah ini, semoga hati teman-teman juga cerah, motivasi teman-teman juga cerah, pikiran teman-teman juga cerah, karena kita akan sama-sama melaksanakan pembelajaran. Dan agar pembelajaran hari ini juga dengan pikiran yang cerah dan hati yang tenang, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM Vidi. Boleh, silakan. Duduk siap, gerak. Semuanya sikap berdoa, badannya tegak. Mohon perhatian. Siap. Mari membaca basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu kami bisa belajar hari ini. Berkahi guru kami Pak Mustafa, tinggikan ilmu dan derajatnya, muliakan beliau dunia dan akhirat, serta fahamkan kepada kami ilmu yang akan disampaikannya hari ini. Amin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Vidi dan teman-teman semua. Semoga doa yang kita panjatkan semua sampai kepada Allah dan semua diberikan kesehatan ya. Baik, Bapak akan langsung cek kehadiran untuk hari ini. Yang tidak hadir siapa? Fatur, Pak. Fatur. Kenapa Fatur? Fatur sakit. Fatur sakit. Ya, Fatur sakit. Bapak cek semuanya dulu ya. Arkadipta, Dinda, Jehan, Arsyad, Naila, Asti, Akbar, Raisa, Redina, Thierry, Arkan, Fidian, Hadir. Azura, Ashila, Rafaifa Ashila, Fatma, Zaki, Naya, Rizky, Zelda. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti hanya Fatur saja yang tidak hadir karena sakit. Dan teman-teman semua, agar pagi kita ini semakin semangat, kita akan sama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional kita nyanyikan ini adalah lagu nasional tentang Bandung. Judulnya apa? Halo Bandung. Halo, halo Bandung. Untuk menyanyikan lagu nasional, dipersilakan semuanya berdiri. Baik. Oh, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung,
kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dipersilakan duduk kembali. Baik teman-teman, tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Nadanya semangat, maknanya juga mendalam. Semoga teman-teman semua bisa semakin semangat dan juga semakin mencintai Indonesia. Tentu kita juga semakin mencintai Bandung. Selanjutnya, teman-teman, Bapak memiliki ice breaking. Sebenarnya ada 2 ice breaking. Pertama, ice breaking tepukan. Yang kedua, nanti ada ice breaking untuk permainan. Jadi siap-siap saja. Untuk tepukan, ini adalah tepukan yang sudah tidak asing. Namanya tepuk bim, bam, biri. Ya. Coba Bapak cek ingatan kalian dulu. Ini supaya fokus dulu ya. Jika Bapak bilang bim, silakan tepuk paha. Jadi jika Bapak bilang bim, tepuk pahanya. Jika Bapak bilang bam, hentikan jarinya. Bim, bam, biri. Nah, bim, bam, bim, bam, biri, biri, bam, biri, bam, biri, biri, bam, bim, bam. Coba, siapa lagi? 1, 2, 3. Bim, bam, biri, biri, bam, biri, bam, biri, biri, bam, bim, bam. Bim, bam, biri, biri, bam, biri, bam, biri, biri, bam, bim, bam. Cepat. Bim, bam, biri, biri, bam, biri, bam, biri, biri, bam, bim, bam. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Salah banyak. Ya. Nanti di tengah-tengah pembelajaran akan Bapak cek lagi. Itu supaya teman-teman semua bisa fokus terhadap pembelajaran. Nah, ice breaking selanjutnya ini yang paling utama sebenarnya. Ini adalah ice breaking permainan. Permainannya adalah permainan mencari kata. Nah, Bapak akan berikan permainan mencari kata dan ini akan berhubungan dengan materi di inti pembelajaran nanti. Yang berhasil mengumpulkan pertama dapat 40 poin, yang kedua 30 poin, yang ketiga 20 poin, yang terakhir hanya 10 poin. Dan tentu nanti juga akan langsung mendapatkan kartu wawasan. Nah, dibukanya nanti ya, dibukanya nanti. Nanti ketika pembelajaran kita main dulu begitu. Bapak di sini sediakan ada 20 kata. Bapak sediakan di sini 20 kata dan setiap kelompok Bapak berikan 2 kertas ya supaya bisa kerjasama. Nah, Bapak cek dulu nih sudah satu kelompok atau belum. Kelompok 1 angkat tangan. Oh, dari sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, berarti sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini Bapak akan berikan, jangan dulu dibuka. Sudah siap semuanya? Bapak hanya akan berikan waktu 5 menit. Siap? 1, 2, 3. Silakan. Bapak akan persilakan satu orang dari setiap kelompok boleh melihat ke kelompok lain. Satu orang dari kelompok, hanya satu orang ya dari kelompok boleh melihat ke kelompok lain. Pak, Ayo, ini boleh, Pak. Satu lagi. Ayo. Sudah.
Udah. Tadi kelompok yang pertama, kelompok 1. Nah, Bapak berikan kartu awasannya. Nanti dibukanya ya. Kelompok 2. Nih. Kelompok 3. Kelompok 4. Setelah teman-teman tadi melakukan 2 ice breaking, ada tepukan, kemudian ada mencari kata. Kalau tepukan untuk teman-teman agar bisa fokus, kalau ice breaking yang mencari kata itu adalah sedikit stimulus agar teman-teman ingat lagi tentang teks ulasan. Dalam teks ulasan, Bapak akan ingatkan kita memiliki 4 garis finish. Ya, ini yang sudah pernah Bapak sampaikan juga. Yang pertama, mampu mengidentifikasi informasi, ini sudah pernah kita lakukan. Kemudian menceritakan kembali informasi, ini juga sudah pernah kita lakukan. Sampai yang ketiga, mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan dengan cermat, ini juga sudah pernah kita lakukan. Dan sekarang yang akan kita lakukan adalah garis finish keempat atau yang terakhir, yaitu mampu menulis teks ulasan dengan baik dan benar. Gitu. Jadi kita sama-sama akan menulis teks ulasan. Seperti apa? Nanti akan Bapak sampaikan penjelasannya. Kemudian Bapak akan sampaikan juga tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, diharapkan teman-teman mampu merancang tanggapan kualitas suatu karya. Jadi dirancang dulu nanti tanggapan terhadap suatu karya. Setelah itu diharapkan juga teman-teman mampu merumuskan kerangka teks ulasan. Jadi nanti setelah teman-teman mampu merancang, teman-teman mampu membuat kerangkanya. Begitu. Dan yang ketiga, teman-teman diharapkan juga mampu menyusun tanggapan tentang kualitas suatu karya. Dan terakhir, teman-teman mampu menyajikan teks ulasan sesuai struktur dan ciri kebahasaannya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, bisa. Nah, alhamdulillah. Maka, Bapak akan lakukan pertanyaan awal kepada teman-teman agar kita bisa kembali mengingat tentang teks ulasan. Pertanyaannya adalah, kita sudah belajar apa saja? Yang berani menjawab silakan angkat tangan, Bapak langsung berikan poin 20. Kita sudah belajar apa saja di teks ulasan? 1, 2, 3. Asti. Ada struktur, Ada struktur. Dalam struktur yang Asti ingat ada apa saja? identitas, Identitas, bagus. orientasi, sinopsis, Sinopsis, analisis, evaluasi, rekomendasi. lengkap. Tepuk tangan buat Asti semuanya. Bagus. Sebutkan 5 objek yang bisa diulas. 1, 2, 3. Arsyad, silakan. Arsyad. Lukisan, puisi, musik, film, dan tempat. Bilang, nah, oke, bagus. Tepuk tangan buat Arsyad. Ada 5 objek. Nah, Bapak akan berikan poin lagi kepada teman-teman. Siapa yang bisa menyebutkan 3 hal yang bisa diulas selain yang sudah disebutkan oleh Arsyad tadi. 1, 2, 3. Rizky, silakan Ki. Novel, minuman, Novel. sama Apa tadi? Baru 2. Novel sama makanan, Pak. sama makanan. Tepuk tangan buat Rizky. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh kata dari konjungsi penerang? 3 saja. 1, 2, 3. Naila. Konjungsi penerang adalah Adalah bahwa yaitu. yaitu. Baik. Tepuk tangan buat Naila. Satu lagi deh. Ini masih tentang ciri kebahasaan kalau begitu ya. Coba berikan 3 contoh tentang konjungsi kausalitas. Oh, hanya Zaki. Silakan, Zaki. Itu yang pertama itu karena, terus sebab sama oleh sebab itu. Karena, sebab, Sama oleh sebab itu. oleh karena sebab itu, oleh karena itu. Oke, baik. Tepuk tangan buat Zaki, betul. Terima kasih Zaki. Dengan ini Bapak bisa simpulkan bahwa teman-teman sudah bisa siap melakukan aktivitas menuju garis akhir di teks ulasan, yaitu menulis teks ulasan. Kalau Bapak perhatikan, teman-teman sudah paham tentang teks ulasan, definisinya apa, kemudian strukturnya sudah paham, dan bahasannya sudah paham. Oleh karena itu, kita akan sama-sama mulai membahas tentang menulis teks ulasan. Bapak persilakan setiap dari kalian untuk mengunduh LKPD yang ada di LMS. Lihat LKPD menulis teks ulasan. Bapak berikan waktu
2 menit dari sekarang, silakan. Kelompok 1 sudah diunduh? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, baik. Karena sudah, sekarang Bapak akan berikan waktu kepada teman-teman. Silakan dibaca LKPD-nya. Silakan Bapak berikan waktu 2 menit, diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Untuk menyelesaikan LKPD tersebut, teman-teman harus paham apa. Diskusi kelompok mulai dari sekarang. Baik, waktunya habis. Kelompok 1, siapa yang bisa menjelaskan untuk menyelesaikan LKPD tersebut harus paham apa? Untuk menyelesaikan aktivitas ini harus paham sama struktur karyanya, struktur dulu, Pak. Yap. Setelah itu harus menentukan dulu karya apa yang mau diulas. Yang pertama harus mencatat dulu identitas dari karyanya. Yang kedua mencatat hal-hal menarik dan penting dari isi karya. Berarti kita harus paham dulu itu karyanya tentang apa. Yap. Setelah itu baru ditulis kelebihan dan kelemahan dari karyanya. Lalu disimpulkan dulu karya itu tuh berisi tentang apa, lalu makna apa yang bisa kita ambil. Setelahnya kita tulis juga kesan dan pesan apa yang kita rasakan saat menikmati karya. Terakhir, kita menuliskan kalimat ataupun pernyataan apakah karya ini bisa dinikmati oleh penonton atau enggak. Oke, baik. Tepuk tangan buat Fatma semuanya. Sekarang Bapak akan menuju ke kelompok 4. Silakan, Asti. Yang harus kita tahu untuk ngerjain LKPD ini, yang pertama itu informasi dari karya yang mau dibahas. Yap. Yang kedua kita harus tahu struktur dari teks ulasan. Yap. Nah dari situ baru dikembangin untuk informasinya, kayak ada judul karya, pembuat karya, waktu karya yang dibuatnya kapan, terus informasi pentingnya apa, kelebihan atau kekurangannya apa. Terus kita baru ngebuat kesimpulan dari informasi yang udah kita punya. Oh iya, baik. Tepuk tangan buat kelompok 4. Dan terakhir, dari kelompok 2. Asyila. Pertama kita pastinya harus memahami dulu struktur dan kaidah kebahasan dari teks ulasan. Habis itu baru kita kayak mencatat identitasnya seperti judul, terus pembuat karyanya. Terus juga mencatat hal-hal menarik dan penting seperti kayak latar belakangnya, terus alur ceritanya. Lalu juga menelaah kelebihan dan kekurangan dari karyanya. Terus juga merumuskan kesimpulan tentang isi dari karyanya. Lalu yang terakhir membuat saran-saran untuk pembaca. Iya, baik. Tepuk tangan buat Rafaifa semuanya. Bagus. Alhamdulillah. Ya. Baik, mohon perhatian. Dengan ini Bapak bisa simpulkan kembali bahwa teman-teman sudah paham harus melakukan apa agar bisa menyelesaikan LKPD. Di sini Bapak akan memberikan beberapa hal agar teman-teman bisa lebih kuat lagi dan bisa lebih paham lagi untuk menyelesaikan LKPD menulis teks ulasan. Bisa dilihat ke depan, ini adalah perkataan dari seorang penulis, salah satu penulis di Indonesia yang beliau adalah satu-satunya orang Indonesia yang masuk ke nominasi peraih Nobel sebagai sastrawan. Dia berkata bahwa karena kau menulis, suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh-jauh di kemudian hari. Jadi semoga dengan menulis teks ulasan ini teman-teman jadi punya semangat baru untuk menulis dan berkarya. Siap semuanya? Siap. Bagus. Maka ini adalah langkahnya yang harus teman-teman lihat. Itu sudah ada juga di LKPD dan di bahan bacaan nanti teman-teman bisa lihat. Yang pertama silakan catat identitas karya yang akan diulas. Nanti silakan catat identitas karyanya sesuai dengan struktur yang sudah Bapak berikan ya. Contohnya sudah Bapak berikan. Kemudian mencatat hal-hal menarik atau penting dari karya yang akan diulas, menelaah kelebihan dan kelemahan karya, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan karya itu secara keseluruhan, dan membuat saran-saran untuk pembaca. Tolong diperhatikan bahwa dalam membuat teks ulasannya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi.
Yang pertama, teman-teman silakan buat teks ulasan dengan memuat bagian identitas. Harus ada identitasnya. Yang kedua, silakan rumuskanlah kerangka teks ulasan dengan topik yang kamu pilih berdasarkan 6 struktur teks ulasan yang benar. Jadi, harus ada identitas, strukturnya juga harus lengkap. Yang ketiga, susunlah tanggapan tentang kualitas suatu karya berdasarkan kerangka struktur teks ulasan tersebut. Dan yang terakhir, susunlah sebuah teks ulasan sesuai kerangka struktur teks ulasan yang telah ditentukan di atas dengan memuat ciri kebahasaannya. Jadi, semuanya lengkap tuh dalam teks ulasan. Begitu. Siap semuanya? Siap. Nah, sekarang dalam kartu wawasan terdapat definisi dari ciri kebahasaan, kemudian struktur, dan ada tips menulis dari setiap strukturnya. Jadi teman-teman silakan dibaca, kemudian teman-teman bisa mulai menulis teks ulasan sesuai LKPD yang sudah diberikan. Jadi untuk LKPD yang sudah diberikan, tampilannya seperti ini. Samakah? Nah ini, sama ya? Nah, silakan nanti diisi dulu ininya. Bagian ini teman-teman bisa isi dengan sederhana saja. Boleh kerangka, ini kan namanya kerangka, jadi teman-teman boleh buat poin-poinnya saja. Nanti setelah itu teman-teman bisa buat kalimatnya di bagian selanjutnya. Nah, di sini. Nanti pastikan setelah dibuat, dimasukkan ke bagian struktur, sudah menjadi paragraf, teman-teman pastikan tidak ada kesalahan ejaan dan ditulis kembali di bagian akhir. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Sebelum teman-teman menulis, Bapak berikan waktu 5 menit. Silakan baca kartu wawasan. Untuk penulisan teks ulasan, meskipun duduknya berkelompok, Bapak minta silakan buat sesuai keinginan masing-masing dan dibuat secara individu. Begitu. Jadi kalau ada yang ingin menulis, Pak, saya ingin menulis film, boleh silakan buat teks ulasan film. Pak, saya ingin tentang musik, silakan musik. Pak, saya ingin buku saja, silakan buku. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Siap. Jadi sekarang Bapak akan langsung berikan waktu untuk memulai mengerjakan LKPD. Semuanya sudah siap? Ya. Kalau begitu Bapak akan berikan waktu 20 menit. Silakan kerjakan kerangka, kemudian masuk ke struktur sampai edit teks ulasan. Mulai dari sekarang. Silakan. Kata atau kalimat, jadi bebas. Itu yang ngebantu kamu nanti ngebuat kalimatnya ke struktur. Kalau ada yang bingung, bertanya saja ya, jangan ragu. Nah, kalau tempat wisata, nah bagus. Coba liatin. Nah, itu tinggal ke situ ya. Tapi itu diperiksa dulu, jangan sampai ada kesalahan ejaan ya. Ya udah bagus tapi. Bagus. Yap. Kecil. Baik. Ya. Simpulan dari kamu. Jadi kamu menyimpulkan bahwa karya tersebut seperti apa. Ya. Oh bareng. Terus gimana kamu nontonnya ini nggak teriak-teriak? Ada yang sudah selesai? Coba lihat mana Zelda. Bentar. Tidak. Siapa lagi tadi yang sudah? Enola Holmes, Pak. Kalian Enola Holmes, coba lihat ke bawah. Mana Dinda? Wah, ini yang gercep dari tadi. Serem banget. Selamat, kamu berhasil menulis teks ulasan. Mohon perhatian. Waktu menulisnya sudah habis dan kita akan masuk ke tahap akhir. Nah,
Tahap akhir ini, Bapak akan persilakan untuk semuanya melakukan presentasi. Presentasinya ini sederhana. Jadi, teman-teman akan melakukan presentasi kepada anggota kelompoknya secara bergantian. Gunakan struktur presentasi yang baik dan benar. Setiap 5 menit, Bapak akan tepuk tangan 2 kali, maka yang presentasi harus gantian. Dan yang mendengarkan silakan berikan 1 kata kesan kepada presenter. Misalnya keren, bagus. Nah itu silakan diberikan. Paham sampai sini? Ya. Bapak berikan waktu 1 menit. Silakan tentukan siapa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silakan ditentukan dari sekarang. Kamu pakai Canva? Ih keren. Mohon perhatian, ada yang menarik teman-teman, ada yang langsung desain menggunakan Canva. Ini akan Bapak langsung berikan tambahan poin. Nanti yang presentasi menggunakan Canva, otomatis Bapak akan langsung berikan tambahan poin ya. Presentasi mulai dari sekarang, silakan. Berikan 1 kata untuk presenter. Bagus. Silakan presenter yang kedua. Mulai. Kata terakhir untuk para presenter. Ya, Alhamdulillah semuanya sudah presentasi, sudah menampilkan teks ulasannya ke teman-teman kelompoknya. Dan jangan lupa silakan diubah formatnya ke PDF, kemudian diunggah ke LMS. Jadi pekerjaan di LKPD ini juga teman-teman akan Bapak jadikan sebagai data tes akhir kemampuan teman-teman dalam menulis teks ulasan. Gitu. Jadi silakan diunggah ke LMS dengan PDF-nya. Bapak akan berikan waktu 2 menit. Apabila sudah, silakan boleh dirapikan kembali laptopnya. 2 menit dari sekarang. Silakan. Mohon perhatian. Bapak cek ya. Kelompok 4 sudah semua? Kelompok 3 sudah semua? Kelompok 2? Tinggal Vidi. Kelompok, oh sudah. Dirapikan Vidi. Kelompok 1? Sudah ya? Lagi apa? Silakan. Baik, teman-teman, kita akan tutup pertemuan ini dengan pertanyaan refleksi. Jadi, Bapak akan berikan pertanyaan kepada teman-teman, silakan dijawab untuk menutup pertemuan kita hari ini. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menyebutkan kita sudah belajar apa saja hari ini? 1, 2, 3. Arsyad. Hari ini kita sudah belajar untuk cara membuat teks ulasan. Ya. Teks ulasan itu terdiri dari identitas, dari identitas itu dari sinopsis, terus dari analisis, evaluasi dan rekomendasi. Setelah identitas ada apa? Oh iya, orientasi. Orientasi, betul. Baik, tepuk tangan buat Arsyad semuanya. Bagus. Terima kasih Arsyad. Ada yang mau menambahkan dulu? Kita sudah belajar apa saja hari ini? Atau ada yang bisa sedikit menjelaskan dalam membuat teks ulasan harus bagaimana dulu? Fatma? Ya, silakan. Silakan Fatma, boleh dijelaskan. Saat membuat teks ulasan sudah pasti kita harus tahu isi dari karya yang kita ulas itu tentang apa. Terus? Selain itu kalau misalkan kita membuat teks ulasan jangan terlalu banyak berpikir, jadi lebih banyak mementingkan pendapat kita dan cara kita memandang karyanya saja. Lalu kalau misalkan kita membuat suatu tugas harus memperhatikan time management supaya tugasnya bisa beres tepat waktu. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Fatma semuanya, bagus.
Terima kasih Fatma. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang paling teman-teman sukai dari proses pembelajaran ini? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Apa yang paling disukai? Siapa? Oh, tunggu. 1, 2, 3. Akbar. Kalau hal yang menyenangkan menurut saya tentunya dalam menulisnya karena kita dapat menuangkan pendapat kita mengenai karya tersebut dan dapat diketahui oleh orang lain atau pembaca. Ya baik, tepuk tangan buat Akbar. Bagus Akbar. Bapak masih berikan kesempatan ya buat satu orang lagi. 1, 2, 3. Rizky. Paling seru sih Pak itu yang permainan kata yang tadi di awal sama ngekomentarin yang abis presentasi Pak. Oh, iya. Itu paling seru. Kenapa seru Jaki? Nggak tahu sih Pak, cuma iya gitu bagus gitu. Mengapresiasi Pak. Oh iya baik. Tepuk tangan buat Rizky. Baik. Terima kasih Rizky. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada materi yang sulit dalam pembelajaran ini? Siapa yang bisa sampaikan? Kalau ada silakan sampaikan, kalau tidak ada juga silakan sampaikan. Ada yang berani? Asti? Iya, silakan. Asti, boleh angkat tangan. Silakan berdiri. Menurut aku untuk pembelajaran hari ini nggak ada kesulitan karena untuk struktur dan lain-lain kan sebelumnya udah dijelasin dengan rinci dan Pak Mus juga welcome banget kalau ada yang nanya ini gimana. Terus udah disediain kartu wawasan juga. Jadi bagi yang bingung tuh bisa ngeliat dan udah ada tipsnya juga. Jadi menurut aku nggak ada kesulitan dalam pengerjaan hari ini. Ya baik, terima kasih tepuk tangan buat Asti semuanya. Bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman semua. Dengan selesainya pembelajaran hari ini, maka kita juga sudah selesai dalam merampungkan semua proses pembelajaran teks ulasan. Dan ini juga menjadi pertemuan terakhir kita di semester 1 dan kita bersiap-siap di semester 2 nanti di pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi-materi lainnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, Bapak ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman sudah mau belajar bersama Bapak dan Bapak doakan semoga semuanya selalu sehat dan juga selalu memiliki semangat yang baik untuk belajar. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa. Jazakallah khairan katsiran. Wa iyyakum. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat kalian semua.